Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penulisan Paragraf. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Rahma Nurhanifah dengan NIM 12620220110. Yang kedua, Dwi Trisnaningrum dengan NIM 1262022011011. Yang ketiga, Setiani dengan NIM 1262022011012. Yang keempat, Muhammad Syahrul Nurdiansyah dengan NIM 1262022020056. Yang kelima, Fica Azizatu Zulfa dengan NIM 1262022030078. Pengertian paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata tersebut serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani yang berarti sebelum, dan graphein menulis atau menggores. Cara istilah, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru, dan kalimat yang membentuk paragraf atau alinea harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Jadi, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membentuk suatu unit gagasan. Paragraf harus mempunyai satu topik yang dinyatakan dalam kalimat topik serta mempunyai beberapa kalimat penjelas. Paragraf merupakan unit dasar wacana yang berisi informasi dalam suatu paket terorganisasi secara jelas dan memperlihatkan potongan-potongan informasi yang saling terkait. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Paragraf mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru dalam karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis. Keempat, memudahkan pengendalian variabel karangan. Pembagian paragraf menurut jenisnya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Paragraf pembuka sendiri harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menghubungkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan disajikan selanjutnya. Salah satu cara untuk menarik perhatian ialah dengan mengutip pertanyaan yang memberikan rangsangan dari para orang terkemuka atau orang yang terkenal. Sebagai awal karangan, paragraf pembuka harus mampu menjalankan fungsi yang pertama yaitu menghantar pokok pembicaraan. Yang kedua, menarik minat dan perhatian pembaca. Dan yang terakhir, menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Pembagian yang kedua yaitu paragraf pengembangan. Paragraf pengembangan ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anak bab. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. Paragraf pengembangan mengemukakan inti persoalan yang akan dikemukakan. Satu paragraf dan paragraf lain harus memperlihatkan hubungan dengan cara ekspositoris, dengan cara deskriptif, dengan cara naratif, atau dengan cara argumentatif yang akan dibicarakan pada halaman-halaman selanjutnya. Secara rinci,
Fungsi paragraf di dalam karangan adalah yang pertama, mengemukakan inti persoalan. Yang kedua, mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Yang ketiga, meringkas alinea sebelumnya. Yang keempat, dan yang terakhir, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Pembagian paragraf yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan. Paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Karena paragraf ini dimasukkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan, penyajiannya harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus benar-benar merupakan penutup atau kesimpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Yang ketiga, sebagai paragraf yang paling akhir yang dibaca, hendaknya paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf sendiri mempunyai syarat-syarat. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah bahwa paragraf tersebut harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Jadi, kesatuan di sini bukan berarti satu atau singkat kalimatnya, melainkan berarti kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Syarat kedua yang harus dipenuhi sebuah paragraf adalah bahwa paragraf tersebut harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Syarat yang terakhir atau ketiga yaitu kejelasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Tentang kalimat-kalimat penjelas ini sudah dibicarakan di bagian awal tulisan ini, yaitu pada unsur-unsur paragraf. Kalimat-kalimat penjelas penunjang utama atau penunjang kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama. Selanjutnya yaitu kesatuan. Contoh dari kesatuan yaitu masalah mahasiswa di Indonesia umum sekali. Mereka kebanyakan sulit untuk sepenuhnya memusatkan perhatian pada studi mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda-pemuda dari keluarga biasa yang kurang mampu. Para mahasiswa itu pun mencari pekerjaan. Oleh karena itu, selama belajar mereka kadang-kadang terganggu oleh keadaan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu kepaduan. Koherensi suatu paragraf dapat ditunjukkan oleh yang pertama, pengulangan kata atau kelompok kata kunci atau disebut repetisi. Yang kedua, penggantian kata atau kelompok kata atau substitusi. Yang ketiga, pengulangan kata atau kelompok kata atau transisi. Keempat, hubungan implisit atau penghilangan kata atau kelompok kata tertentu atau elipsis. Berikut ini dikemukakan kata-kata atau frase transisi seperti dikemukakan oleh Geraf. Yang pertama, hubungan yang menyatakan tambah terhadap sesuatu yang telah disebut. Misalnya, lebih lagi, tambahan, lagi pula, selanjutnya, di samping itu, akhirnya, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan, misalnya, tetapi, namun, bagaimanapun juga, sebaliknya, walaupun, demikian, biarpun, dan meskipun. Yang ketiga, hubungan yang menyatakan perbandingan, misalnya, sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sebagaimana. Keempat, hubungan yang menyatakan akibat, misalnya sebab itu, oleh karena itu,
jadi, maka, akibatnya, karena itu. Yang kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Misalnya, untuk maksud itu, untuk maksud tertentu, untuk maksud tersebut, supaya. Yang keenam, hubungan yang menyatakan singkatan. Misalnya contoh intensifikasi. Singkatnya, ringkasnya, secara singkat, pendeknya, pada umumnya, dengan kata lain, yakni, yaitu, dan sesungguhnya. Yang ketujuh, hubungan yang menyatakan waktu. Misalnya, sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, kemudian. Yang terakhir atau yang ke-8, hubungan yang menyatakan tempat. Misalnya, di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan, berdampingan dengan. Contohnya yaitu perkuliahan bahasa Indonesia sering dapat membosankan, sehingga tidak dapat perhatian sama sekali dari mahasiswa. Hal ini disebabkan bahwa kuliah yang disajikan dosen sebenarnya merupakan masalah yang sudah diketahui mahasiswa, atau merupakan masalah yang tidak diperlukan mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa yang sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar atau sekurang-kurangnya sudah mempelajari bahasa Indonesia selama 12 tahun, mereka sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya, memilih atau menentukan bahan kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa merupakan kesulitan tersendiri bagi para pengajar. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Tentang kalimat-kalimat penjelas ini sudah dibicarakan di bagian awal tulisan ini, yaitu pada unsur-unsur paragraf. Kalimat-kalimat penjelas penunjang utama atau penunjang kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama. Contoh, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Tanda paragraf atau alinea. Sebuah paragraf dapat ditandai dengan memulai kalimat pertama agak menjorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan mesin ketik atau kira-kira 2 cm. Agar para pembaca mudah dapat melihat permulaan tiap paragraf, sebab awal paragraf ditandai oleh kalimat permulaannya yang tidak ditulis dengan sejajar dengan garis margin atau garis pias kiri. Penulis dapat pula menambahkan tanda sebuah paragraf itu dengan memberikan jarak agak renggang dari paragraf sebelumnya, misalnya tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda kutip tunggal, dan masih banyak lagi. Rangka atau struktur paragraf. Sebelum membahas mengenai struktur paragraf, yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri paragraf, yaitu yang pertama, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang kedua, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik, selebihnya merupakan kalimat penjelas dalam menguraikan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Adapun kalimat penjelas atau pendukung sesuai dengan namanya berfungsi mendukung atau menjelaskan ide utama yang terdapat di dalam kalimat topik. Ciri kalimat topik dan kalimat penjelas adalah sebagai berikut. Ciri kalimat topik mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan
kalimat lain dalam satu paragraf. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau penghubung atau transisi. Ciri kalimat penjelas yang pertama sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat memperjelas atau mendukung kalimat topik. Posisi kalimat topik paragraf atau alinea. Yang pertama, pada awal paragraf atau deduktif. Kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal paragraf sehingga paragraf bersifat deduktif, yaitu cara penguraian yang menjadikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, urutan umum ke khusus. Yang kedua, pada akhir paragraf atau induktif. Kalimat pokok yang ditempatkan pada akhir paragraf akan membentuk paragraf induktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan urutan khusus ke umum. Penyajian paragraf dengan cara ini lebih sulit jika dibandingkan dengan paragraf deduktif, tetapi paragrafnya akan terasa lebih argumentatif. Yang ketiga, pada awal dan akhir paragraf atau campuran. Kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf sehingga terbentuk paragraf campuran. Kalimat pada akhir paragraf akan lebih bersifat pengulangan atau penegasan kembali gagasan utama paragraf yang terdapat pada awal paragraf. Yang keempat, paragraf innaratif. Paragraf innaratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh paragraf deduktif. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Yang kedua, paragraf induktif. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan hias nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf di atas diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Yang ketiga, contoh paragraf campuran.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor resiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Gagasan utama paragraf tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu adalah: yang pertama, hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Yang kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Yang ketiga, di Asia sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Yang keempat, paragraf ineratif. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur-mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam menyampaikan informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, generalisasi adalah pengembangan paragraf dengan mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Yang kedua, analogi adalah pengembangan paragraf dengan memperbandingkan dua hal yang banyak persamaannya sehingga dapat menarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Yang ketiga, klasifikasi adalah pengembangan dengan cara mengkelompokkan benda-benda yang memiliki persamaan ciri, sifat, bentuk, dan ukuran agar terperinci dalam pengelompokan. Yang keempat, perbandingan adalah memperjelas gagasan utama dengan memperbandingkan hal-hal yang dibicarakan. Yang kelima, sebab akibat adalah pengembangan yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Yang keenam, akibat sebab adalah pengembangan yang dimulai dengan fakta khusus yang menjadi akibat, kemudian fakta itu dianalisis untuk diambil kesimpulan. Yang ketujuh, metode definisi luas adalah usaha untuk menerapkan dan menerangkan konsep istilah tertentu sehingga memerlukan uraian yang panjang. Yang kedelapan, metode alamiah atau proses adalah jika isi penguraiannya berupa suatu proses tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang kesembilan, metode gambar adalah dimaksudkan untuk menambah dan memperjelas pernyataan tertulis. Pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. Yang pertama, deskriptif. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf melukiskan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan pembicaranya, dapat
berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dengan kata lain, deskriptif berurusan dengan hal-hal yang tertangkap oleh panca indera. Contoh sebuah paragraf deskriptif, pasar Taman Wisma adalah sebuah pasar yang sempurna. Semua barang ada di sana. Di toko yang paling depan berderet toko baju, seragam, dan sepatu. Di dalam terdapat penjual ikan-ikan yang masih segar-segar dan berderet. Di samping kanan pasar terdapat penjual sayur-sayuran, bumbu dapur, dan peralatan masak. Di samping kiri pasar terdapat penjual pakaian dan obat-obatan. Pada bagian belakang pasar, kita dapat menemukan pedagang daging dan penjual es cendol. Yang kedua, ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek. Peninjauannya tertuju pada satu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis atau keruangan. Contoh paragraf ekspositoris. Pasar Taman Wisma Asri adalah pasar yang kompleks. Di samping itu terdapat 25 kios penjual kebutuhan sehari-hari. Setiap hari rata-rata terjual 20 meter untuk setiap kios. Dari data ini dapat diperkirakan berapa besarnya uang yang masuk ke kas Bekasi dari pasar Taman Wisma Asri. Yang ketiga, argumentasi. Paragraf argumentasi sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam ekspositoris. Paragraf argumentasi disebut juga persuasi. Paragraf ini lebih bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal atau objek. Biasanya paragraf ini menggunakan perkembangan analisis. Contoh paragraf argumentasi, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun dari daerah-daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai macam pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, beraneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara kita. Yang keempat, naratif. Karangan narasi biasanya dihubung-hubungkan dengan cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya ditemukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. Contoh paragraf naratif, siang itu ibu kelihatan benar-benar marah. Aku sama sekali dilarang keluar rumah. Bahkan ibu mengatakan bahwa aku tidak akan mendapatkan uang jajan ke sekolah. Itu semua gara-gara aku menghilangkan barang kesayangan ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.